Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa pada mata pelajaran Engine Management System kelas 11 semester 3 hari ini kita akan membahas materi sistem tenaga otomotif. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, baiklah. Pertemuan kali ini untuk mapel EMS atau yang disebut juga Engine Management System, saya akan memberikan materi tentang sistem pembangkit tenaga otomotif. Tujuan dari pemberian materi kali ini, siswa diharapkan bisa yang pertama memahami prinsip dasar motor bakar, yang kedua mengetahui macam-macam motor bakar, yang ketiga mengetahui dan menjelaskan sifat-sifat pada motor bakar. Selanjutnya, sistem pembangkit tenaga otomotif terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengantar motor bakar. Yang kedua, proses motor 4 tak dan 2 tak. Yang ketiga, silinder blok dan mekanisme engkol. Yang keempat, kepala silinder dan mekanisme katup. Dan yang terakhir, merawat komponen sistem dasar engine. Di sini saya akan menjabarkan tentang yang pertama, pengantar motor bakar. Mengantar motor bakar di sini bisa dilihat pada gambar berikut ini, yang pada pemaparannya bisa dilihat. Yang pertama, penggerak mula atau yang bisa disingkat dengan PM merupakan sistem tenaga mekanikal awal untuk menggerakkan generator. Yang kedua, sistem pembangkitan tenaga listrik bisa menggunakan penggerak mula dengan sumber energi fosil atau sumber energi baru. Yang ketiga, secara umum penggerak mula pembangkit listrik dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, pembangkit listrik termal. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air atau hidro. Khusus untuk penggerak mula pembangkit listrik jenis EBT, maka bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, penggerak mula dengan sumber energi BBM, bahan bakar minyak. Yang kedua, penggerak mula dengan sumber energi air. Yang ketiga, penggerak mula dengan sumber energi angin. Jenis-jenis penggerak mula itu bisa dibagi ada 5. Yang pertama, mesin diesel. Kedua, turbin gas. Ketiga, turbin uap. Keempat, turbin air. Dan yang terakhir, kincir angin. Prinsip pengubahan tenaga pada motor penggerak mula bisa dilihat pada gambar berikut. Yang pertama ini input atau tenaga primer itu berjalan ke arah sesuai pada gambar berikut, ke arah tenaga penggerak mula yang dilanjutkan untuk menghasilkan tenaga mekanik atau yang disebut dengan outputnya. Selanjutnya, motor penggerak mula bisa diartikan suatu motor yang merubah tenaga primer menjadi tenaga mekanik atau output yang dihasilkannya. Di sini dari penjelasan slide sebelumnya, di sini bisa diingat hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu yang pertama, tenaga primer tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, jumlah tenaga primer yang dimasukkan pada suatu motor selalu sama dengan jumlah
keluaran yang dihasilkan. Yang ketiga, jumlah tenaga primer yang tidak akan pernah dapat diubah secara 100% menjadi tenaga mekanis. Intinya dari penjelasannya ketiga, perubahan tenaga primer untuk menghasilkan tenaga mekanik itu pasti ada rugi-rugi, atau maksudnya saya rendemen, seperti rendemen bahasa umumnya seperti itu. Bagian tenaga yang tidak dapat diubah menjadi tenaga mekanis dinilai sebagai istilahnya rugi atau rendemen. Di slide sini seperti yang dimaksud rendemen. Berikut adalah cara menghitung rendemen. Rendemen motor penggerak mula sama dengan jumlah tenaga mekanis yang dihasilkan atau tenaga mekanis output dibagi jumlah tenaga input kali 100%. Atau bisa dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Efisiensi sama dengan output daya yang digunakan atau yang berguna dibagi input energi kali 100%. Di sini ada contoh soal, mungkin bisa diperhatikan. Slide yang pertama, sebuah motor listrik punya tenaga yang dihasilkan sebesar 2250 watt. Di sini saya kasih contoh soal besarnya rendemen saat jumlah tenaga masukan sebesar 30.000 watt, maaf, di sini 3000 watt. Bagaimana cara mencari rendemennya? Jawabannya di sini saya jabarkan. Rendemen sama dengan jumlah tenaga keluaran dibagi dengan jumlah tenaga masukan kali 100%. Pada contoh soal, jumlah tenaga keluaran di sini ketemunya 2250 watt dibagi dengan jumlah tenaga masukan atau input 3000 watt kali 100%, maaf, hasilnya 75%. Selanjutnya, macam-macam motor bakar ada 3. Motor torak yang pertama, yang kedua motor Wankel, yang ketiga turbin gas. Berikut contoh gambar motor torak, mungkin bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya, proses perubahan tenaga pada motor torak bisa dilihat pada gambar di atas, yang pada proses perubahan energi potensialnya menjadi gendakan sebagai berikut adalah campuran udara dan bahan bakar dalam ruang bakar menghasilkan udara tekan yang membuat piston bergerak turun seperti pada gambar di atas. Mekanisme engkol berfungsi merubah gerak bolak-balik torak atau translation menjadi gerak putar korot engkol seperti pada gambar di atas. Selanjutnya, gambar motor Wankel. Motor Wankel dikembangkan oleh Felix Wankel, seorang insinyur dari Jerman pada tahun 1950-an. Kelebihan dari mesin Wankel ini adalah tidak ada gerak naik turun tetapi berputarnya rotari dan mempunyai pergerakan lebih ringkas dari pergerakan mesin piston. Prinsip kerja dari motor Wankel yang pertama, seperti pada gambar di samping, seperti gambar yang nomor 1. Di sini dijelaskan yang pertama langkah hisap. Langkah hisap, rotor berputar searah jarum jam. Sisi rotor A akan bergerak dan pada saat saluran hisap terbuka maka campuran udara dan bahan bakar akan terhisap masuk ke ruang hisap. Detailnya pada gambar poin 1, seperti terlihat pada gambar di samping. Yang kedua, langkah kompresi. Perputaran rotor akan menyebabkan sisi rotor A
akan memperkecil volume ruang hisap, campuran udara dan bahan bakar tekanannya semakin tinggi, seperti pada gambar poin 2. Yang ketiga, langkah usaha. Setelah mencapai top kompresi, volume ruang kerja menjadi lebih kecil. Pada saat itu busi membersihkan bunga api. Akibatnya campuran udara dan bahan bakar yang sudah dikompresikan akan terbakar, menimbulkan daya atau tenaga untuk memutar rotor. Detailnya pada gambar poin 3 pada gambar di samping. Yang terakhir, langkah buang. Rotor berputar menyebabkan sisi motor A akan terbawa gas sisa menghasilkan pembakaran ke saluran pembuangan, seperti pada gambar poin 4. Maaf ya. Selanjutnya, gambar motor turbin. Pada turbin gas udara masuk ke dalam impeller. Impeller menghisap dan menaikkan tekanan udara tersebut sehingga temperatur udara meningkat. Di sini udara bertekanan yang masuk ke dalam ruang bakar, dan di dalam ruang bakar dicampurkan bahan bakar. Kemudian pembakaran tersebut dapat dikatakan untuk menaikkan temperatur sehingga gas hasil pembakaran tersebut dialirkan ke turbin gas untuk memutar sudut-sudut pada turbin. Perubahan tenaga pada motor bakar adalah pesawat penggerak mula yang mengubah tenaga primer kimia bahan bakar menjadi tenaga panas atau kalor dengan jalan pembakaran. Ledakan hasil panas pembakaran tersebut selanjutnya diubah menjadi tenaga mekanik. Berikut sifat-sifat yang menonjol pada motor torak. Yang pertama, gerak translasi. Yang kedua, untuk mengurangi getaran, jumlah silinder dapat dibuat lebih dari 1. Yang ketiga, digunakan pada motor 2 tak dan 4 tak, baik motor bensin maupun mesin diesel. Yang kedua, sifat-sifat yang menonjol pada motor Wankel. Yang pertama, gerakan torak berrotasi atau berputar. Yang kedua, pengisian kompresi dan pembuangan diatur sesuai torak. Yang ketiga, lebih ringan. Yang keempat, getaran kecil. Yang kelima, jarang digunakan dan tidak diproduksi secara massal. Yang ketiga, sifat-sifat yang menonjol pada motor turbin gas. Yang pertama, semua bagian berputar sehingga getaran kecil. Yang kedua, pembakaran berlangsung secara terus-menerus. Demikian penjelasan tentang materi sistem pembangkit tenaga otomotif. Jadi dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi, anak-anakku ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, mungkin bisa dicatat atau didengarkan atau dilihat nanti di YouTube. Yang pertama, dicatat, harus diperhatikan. Jelaskan pengertian dari motor bakar. Yang kedua, energi primer apa yang dipakai pada motor bakar, pembakaran dalam motor torak. Yang ketiga, jelaskan proses pembuatan tenaga pada motor torak. Yang keempat, sebutkan perbedaan sifat-sifat perubahan tenaga pada yang pertama motor torak, yang kedua motor Wankel, yang ketiga motor turbin, dan yang kelima ini ada soal yang hitung-hitungan. Mungkin tadi ada yang salah satu contoh soal yang saya sampaikan tadi hampir sama persis. Mungkin insya Allah kalian bisa mengerjakan. Yang pertama, sebuah motor listrik punya tenaga output sebesar 3250 watt atau 3250 watt. Tentukan besarnya rendemen motor pada saat jumlah tenaga input sebesar 4000 watt. Dari kelima tugas ini nanti kalian bisa mengerjakan dengan cara dipoto
atau diketik, dikirim filenya via PDF atau JPEG, dikirim lewat Google Classroom. Demikian materi untuk EMS minggu ini. Semoga kalian bisa mengerjakan. Sampai ketemu minggu selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai sistem tenaga otomotif. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola Sekediri Raya.